kali ini kita bersama Ibu Vero, Ibu Veronica. Jabatan Ibu Veronica ini apa? Alhamdulillah saya diberi jabatan di Mega Wisata, manajer tur dan umroh. Nah, tentu akan banyak tahu tentang tour and Ya. travel. Oke, siap. Jadi paket tour kita itu seperti apa yang ada di Mega Wisata? Untuk paket tur kita sendiri yang ada di Mega Wisata ini, selama saya sudah di Mega ya, yang sudah cukup lama, itu ada tur domestik namanya, tur domestik sama tur internasional untuk keluar ya, ya Pak ya, Pak Wamen ya. Untuk tur di Mega Wisata sendiri itu kalau domestik selama ini beberapa kota andalan tuh ada kita siapkan, udah kita kemas. Seperti Bali dari dulu yang masih digemarin. Terus yang Pulau Jawa itu ada Jogja, Bandung, itu selalu itu ya, yang Jogja itu untuk mahasiswa, apalagi kalau dia overland. Terus tuh yang domestik yang dekat-dekat seperti Lampung, Bangka, Belitung. Pokoknya di Mega Wisata ini untuk tur domestik kita selalu bisa ada, pokoknya apa yang tamu request, yang tamu inginkan, kita bisa siapkan, kita bisa buatkan. Apalagi Lampung, Lampung 3 Lampung. jam ya. Bahkan ada saya dengar 2,5 jam tembus. Itu ada paket yang kita tawarkan di sana tentunya. Ada, alam dan pantainya, pantai ya, ya. ke pulaunya gitu ya Pak ya, ada. Di Mega Wisata sendiri, kalau Lampung sih terutama untuk masyarakat Kota Palembang mungkin ada yang bisa sendiri, tidak perlu dibantu travel, tapi ada juga beberapa perusahaan yang nggak mau ribet, pokoknya mereka udah siap nih travel yang udah ke Mega Wisata, bantu urus dari hotel, makan, turnya semua udah kita kemas. Memang kita ada paket ya, ada paket ya. Paketnya biasanya kalau yang selama ini pengalaman kita instansi atau perusahaan-perusahaan? Ada instansi, perusahaan. Tentu ada keluarga juga mungkin ya? Ada paket gatheringnya mereka. Terus ada juga dari apa namanya individu, cuman family paket yang cuma orang 5 pun bisa ada. Lalu kemudian kalau paket luar negeri? Kalau yang luar negeri yang diminatin untuk kadang tuh ngelihat musim juga sih masyarakat sini ya Pak ya. Seperti kalau liburan sekolah, kalau Mega Wisata ini 2 negara itu dominan diminatin juga. Seperti Singapura, Kuala Lumpur. Itu Malaysia ya? Iya, itu keluarga yang rata orang 7, orang 6 kayak gitu. Dan juga kalau yang paket kita yang konsorsium rutin itu ada seperti Jepang, Korea, Turki yang startingnya lewat Jakarta. Itu Mega juga punya. Thailand, Bangkok, 3 negara. Itu selalu diminatin untuk liburan, sekolah, akhir tahun. Nah, tapi kalau yang low season ya biasa dinas-dinas. Dinas-dinas ngambil yang di low season yang tidak liburan. Mungkin di harga low season agak miring gitu ya buat dinas-dinas kalau kantor-kantor perusahaan ngambilnya. Dan juga kalau liburan itu sebenarnya rame ya, padat jatuhnya. Tapi menarik juga yang keluarga itu. Sering Sering yang keluarga, yang 2 negara itu sering. Lumayan. Singapura, lewat via Batam. Kuala Lumpur ya. Dan juga lebih murah kadang tuh malah keluar. Palembang Batam tiket PP sekitar 1,5. Bahkan ada terpikir murahlah di keluar negeri daripada di dalam negeri. Dalam negeri. Di Bali itu tiketnya saja bisa hampir 4 juta PP. Sedangkan kalau 3 negara 7 juta per orang udah include semua dari pesawat sama yang lainnya. Lalu kemudian tadi ada tur luar negeri ini kan ada visa ya. Nah itu kita bisa urus bisa. Kita bisa ini. Kalau yang bervisa itu ada beberapa negara seperti Jepang, Korea, Taiwan, Vietnam itu memang bervisa. Tapi karena kita konsorsium sifatnya grup, jadi kita sudah ada wholesaler yang khusus membantu visa grup. Jadi dipermudah. Jadi ada lebih kalau kita ikut yang program tur konsorsium, otomatis rata-rata nih sudah kita alamin, tamu yang kita ajak itu selalu di-approve. Karena kita continue grup ya, konsorsiumnya. Beda dengan yang orang datang, nih saya mau jalan-jalan, saya minta buatin visa aja. Itu beberapa negara itu mungkin ada yang memang benar-benar ketat. Mereka tanda tanya memang mau berlibur atau memang mau bekerja. Nah kadang ilegal yang kayak gitu yang
Jadi harus. Iya, tidak di-approve kadang yang Iya. begitu. Makanya kadang tuh kalau yang memang ikut konsorsium mereka tidak boleh meninggalkan 1 hari dalam kegiatan tur. Kegiatan tur Mereka itu. kena cas malah. Oh gitu ya. Iya Itu gitu ini peraturan di luar. perhatian juga Iya ya perhatian bagi. juga yang ikut tuh. Iya. Nanti dia bilang, oh saya nggak bisa, saya sakit. Itu harus benar-benar dicek, benar nggak dia Dicek. sakit, benar nggak dia apa terluka pada saat tur, yang benar-benar nggak bisa. Karena dia harus dicas, lebih mahal harganya malah per hari. Dia dicas, kita juga Kita juga yang kena. Takutnya nanti kita pergi, dia keluar Ya. kan. Ternyata Nggak ikut ada balik. kegiatan lain. Nah itu yang paling juga kadang tuh kita agak-agak pilih juga mungkin. Maksudnya itu benar-benar ditanyakan gitu. Kemudian ada juga saya dengar tour cruise. Oh iya. Nah, ini apa ini? Kayak mana? Tour cruise. Ya pengen juga. Pesiar, kapal pesiar ya. soalnya. Iya, kapal pesiar. Kita Mega Wisata juga salah satu ada menjual produk paket tour cruise. Itu startingnya Singapura. Tapi kita bisa urus semua, bantu tamunya yang memang selama ini mungkin belum pernah pingin tahu mana caranya mau daftar paket cruise. Nah, di Mega Wisata bisa. Nanti dari awal kita info ke tamu. Ini memang startnya lewat Singapura, tapi bisa kita bantu dari tiket Palembang Batamnya. Nanti di Batamnya nanti dibantu juga nyebrangnya. Kalau memang nggak mau, belum tahu semua kan, kita bantu urus. Ketemunya di Singapura, tapi memang harus stay di Batam minimal sebelum jangan begitu hari itu langsung nyebrang. Kadang kejar-kejaran, karena cruise ini jam 1 dia kalau lewat Singapura ini jam 1 sudah jalan ya. Tapi itu harus 4 jam sebelumnya sudah harus check-in. Nah, kalaupun kita dari Palembang pagi jam 7.45 kan beda 1 jam lebih awal di sana. Ya kita bisa akal-akal kita lihatlah jamnya. Memang beda-beda waktu. Ada yang sore berangkatnya terusnya. Nah sekarang ini pernah ada beberapa agent di Jakarta itu ngadain tour cruise-nya lewat starting Jakarta. Nah kita ada juga tamu ada kita juga kemarin, dari Jakarta. Ya, jadi biar pemirsa tahu juga ada yang dari langsung Singapura, ada yang dari Jakarta. Tinggal milih. Betul. Ya. Kalau Mega Wisata berarti bisa tinggal ditanyakan aja apakah ada program yang lewat Jakarta yang seperti sudah ada pernah dibuat. Nah, itu pun memang sebenarnya lewat Jakarta itu tidak tiap tahun ada. Kebenaran mungkin dicoba dulu kemarin itu tahun ini tadi yang dimulai kita jual, alhamdulillah kayaknya rame peminat yang lewat Jakarta. Ya, saya mendengar ada dan dari Palembang juga waktu itu. Iya, ada tamu kita juga mereka Pak yang Darna dengan Ibu Anu juga ya. Iya. Ibu Pak orang Zulkifli ada juga gitu, dia bertiga sama anaknya. Ya asik juga. Pakai kapal pesiar kan kita jarang mengadakan itu ya, atau jarang melakukan itu. Jadi kalau bisa sesekali boleh juga itu. Iya, boleh diinikan ya. Dicoba dulu lah. Ada yang kan pingin, oh iya belum pernah cruise, gimana rasanya? Memang dia cruise, tapi dia kan ada stop over berhenti ke Malaysianya, ada yang ke Phuketnya gitu. Jadi mereka bisa turun nanti. Bisa turun. Begitu kapal bersandar di Singapura, diberikan waktu jam 8 mungkin jam 7 malam harus sudah standby kembali ke kapal. Silakan. Jadi pribadi juga bisa, bergrup juga bisa. Dalam jumlah banyak ya orangnya. Kita pernah grup juga, bawa handle rombongan grup cruise itu. Enak juga sih rombongan kan, rame-rame. Jadi memang kita buat juga program di dalam cruise itu. Hari pertama ini kita nanti ada bersandar ke Malaysia. Apakah mau keluar? Kalau misalnya grup, Mbak Vero diatur aja kita keluar semua. Udah, kalau waktunya lama kita atur keluar, berarti jalan-jalan Malaysia. Nanti semua kita yang ngurus. Kita yang ngurus, udah itu. Tiket segala macam Tiket segala macam. Tapi jadi ngapain ribet-ribet? Berapa jam itu Mbak Vero? Ini rata-rata. Perjalanannya. Perjalanan. Setiap mampir dia. Ya, pelayarannya itu berapa jam? Kan dari Singapura nih misalnya kan, dari Singapura langsung ke. Nah, Singapura dia nanti ke Port Klang Malaysia. Jadi semalam stay dia di kapal. Dia tuh kalau paketnya 4 hari 3 malam memang stay-nya benar-benar di kapal menginap. Jadi ada penginapan juga di situ udah sekalian include. Jadi di dalam kapal itu apa ya? Ada tipe-tipenya seperti hotel juga, ada kayak tipe standar kalau di hotel gitu kan.
Korea. Tadi kan kita bicara soal cruise ya. Nah, kemudian gimana itu soal makan? Tadi bicara makan, kemudian jangan-jangan di sana tempat sholat juga ada gitu. Jadi gimana Bu? Untuk karena kapal cruise-nya sendiri ini memang kapalnya hanya satu yang genting di cruise itu halal, yang ada restorannya halal di dalam, right? Jadi otomatis tamu yang memang ingin makanannya halal di dalam kapal itu ada, khususnya yang menu halal ada di deck sekian, ada di lantai 16 kalau nggak salah, lantai 6 gitu ya, ada di deck. Lantai Iya, 16 banyak enak dia. banget ya. Ada 1.800 cabin dia tuh, lebih gitu di kapal itu yang benar-benar besar, luas. Pengen banget nih rasanya. Iya. Jadi itu ada restoran yang halal. Jadi kalau mau yang menunya halal, silakan kita menuju Dex yang halal. Di situ udah dikasih tahu semua sih, nanti begitu kita masuk waktu check-in, kita ada brosur dan juga kita bisa lihat rundown kegiatan per hari-hari itu. Ada apa aja di dalam kapal itu. Ada nonton show apa kayak gitu ya, dan itu ada nanti ada live musik, ada perlombaan-perlombaan buat anak-anak, juga ada lengkap dalam situ. Terus pun untuk kita belanja pun ada mall, mini mall dalam situ. Nah kegiatannya pun juga kalau misalkan kita pagi hari mau jogging, jogging, mau golf mini, semua ada. Kalau berenang pun ada. Artinya seperti di dunia nyata ya, di dunia nyata. Jadi memang benar-benar asik loh Pak. Asik cruise. banget. Kalau siapa yang belum pernah pengen coba cruise untuk liburannya, jangan yang darat, pingin yang laut, rasakan cruise, Genting Dream Cruise. Itu kapal yang berlabel halal emang untuk kapalnya sendiri. Lalu kemudian berarti mendengarkan itu tadi berarti pikiran kita bahwa ada produk tour halal di Mega Wisata ya. Nah itu bisa dijelaskan nggak ya sejauh mana cara menangani produk tour halal ini? Nah untuk yang mengemas paket halal turnya sendiri, paket tur halal sendiri, memang benar-benar harus kita semuanya halal, baik dari hotel, makannya, restorannya. Nah itu memang benar harus kita, kalau kita mau jual yang produk yang halal, terus di Mega Wisata sendiri, memang kita benar-benar menjual yang produk halal. Contoh misalkan kita ada Korea Halal Tour, tapi itu Korea Halal Tour itu tidak tiap bulan ada, karena itu konsorsium. Ada halal tour juga tapi friendly bersifatnya, jadi makanannya aja. Tapi kalau yang halal tour benar murni dari segi hotel, restoran, semua memang berlabel halal. Jadi saya bayangan saya kan kalau sudah halal itu kan kita juga Mega Wisata juga harus berpikir bagaimana caranya setiap objek, setiap tempat yang kemungkinan kita itu harus syariat ya, halal istilahnya ya. Karena misalnya kalau pergi kita ke hotel, dia harus memiliki yang safety lah ya, sertifikat halal ya. Tidak ada karaoke, tidak ada night club, tidak ada pub di sana. Yang memungkinkan juga orang-orang di situ jadi khawatir kalau seperti itu ya. Gimana itu? Nah, untuk itu sendiri ya kalau tamu-tamu memang bisa ke Mega Wisata, Mbak ada tur halal ya kata Mega Wisata gitu. Oh ya Ibu ada, mau kemana? Misalnya pada saat ini kita ada yang tur halalnya ke sini, kita infokan. Nah, atau kita tapi saya maunya ke negara ini Mbak, itu gimana, halal nggak? Ya dibilang halal murni betul nggak, tapi untuk makannya kita mesti usahakan. Jadi waktu tamu sebelum ini kan ditanyakan dulu sebelum berangkat muslim apa tidak, terus nanti makanannya alerginya ada alergi atau tidak gitu-gitu. Jadi nanti waktu mereka berkunjung ke negara tersebut kita udah info sama yang tour leader di sana, buat tamu saya ini dia harus makanannya halal. Jadi dipisahin nanti pas dimakannya aja dipisahin. Tapi untuk objek-objeknya mungkin tetap berbaur. Gitu. Soalnya saya pernah mengalami itu pergi sendiri bersama kawan-kawan, bingung makan di mana ini negara orang kan, ya terpaksa kita harus banyak tahu gitu adabnya mana gitu ya. Kalau kita udah halal itu pasti kita ada waktu berhenti, yang muslim mau sholat. Biasanya kalau paket-paket itu kita dampingi juga kan. Iya, dampingi juga. Dan kita sudah punya akses ke mana-mana untuk mengetahui kehalalan tersebut gitu. Betul.
Dan juga rekanan yang kita ajak kerjasama, wholesalernya itu ya benar-benar fasilitasnya tuh terutama harus kita, pertama tamu kita kirim, baliknya tamu harus kita tanyain kekurangan apa dari yang berangkat tadi di sana. Apakah hotelnya gimana, sesuai fasilitas yang kita infokan di paket, gitu kan, makanannya gimana. Tapi sejauh ini alhamdulillah happy semua, setiap tamu balik ke kita itu mereka mengulang lagi. Ya, jadi ada manfaat bagi mereka ketika berangkat gitu ya. Iya. Lalu kemudian bagi kita gimana? Okupansi, istilahnya minat orang ke kita itu kalau mau pergi tur halal ini semakin banyak belakangan ini. Kalau setelah COVID ini kan udah masuk 3 tahun ya Pak ya, dari saat COVID, alhamdulillah istilahnya tuh udah mulai ada beberapa, udah mulai mau tur jalan lagi, baik luar negeri. Sekarang ini udah dibuka lagi, Cina udah mulai kan, Hong Kong kayak gitu. Jadi di Mega Wisata udah mulai okupansinya, udah mulai tamu nanya-nanya, ya tamu kan biasa itu nanya-nanya dulu nih ke travel-travel yang mana. Nah cuman ada beberapa mungkin tamu yang udah rasa nyaman kita, dia kembali ke kita, Mbak tahun ini kita maunya ke sini. Itu udah, nah ada itu udah berapa kali itu kita lagi. Alhamdulillah, mungkin mereka dengan pertama berangkat ambil paket kita dan fasilitasnya nyaman, mereka merasa cocok, balik lagi. Makanya setiap tamu balik itu memang benar-benar harus kita tanya lagi waktu makannya kemarin gimana, walaupun kita memang ikut yang konsorsium, jadi kita harus pilih-pilih juga. Jadi ada dong tamu tuh kan. Ada dong tips dari kita. Apa tips kita kira-kira? Tips kita yang pasti tamunya itu kalau datang ya nanya harga ya. Kita bilang untuk harganya relatif. Tapi yang pasti fasilitas kita nanti sesuai yang kita info di paket yang Bapak terima, memang istilahnya itu real, bintang 3 tetap bintang 3, bintang 4 tinggal bintang 4 gitu ya, makannya semua. Nah, kalaupun memang kita jelaskan, karena waktu mereka minta paket kita harus kasih tahu dulu fasilitas yang mereka terima. Mungkin ada beberapa hari yang tanpa makan mungkin ya, di situ mungkin turnya makan pagi aja, makan malam, makan siang keluar, karena mereka mungkin di apa namanya ke mall gitu ya, shopping. Jadi mereka memang ketemu lagi sore gitu di bus gitu. Yang pasti pelayanan kita usahakan untuk lebih baik gitu ya. Begitu pelayanannya. Ya, mungkin itu pada hari ini perbincangan kita, sahabat Mega Wisata. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah bersama Mbak Vero, bersama saya Bangun Lubis. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.